Ya memang ini tempatnya para iblis, Pak. Setan di sini, semua ngumpul pada di sini. Oh, berarti ini tempatnya iblis. Iya. Berarti kalian bangga kalau bertempat di tempat-tempatnya Oh, iblis. bangga betul. Oh, bangga Bangga betul. Saya Nur Samsun. Tadi yang Anda telepon. Terus Maksudnya sampean apa? Marah-marah di telepon, nantang-nantang saya pengen ketemu, itu maksudnya apa? katanya sampean mau ngerusun dukun Sebanyuwangi. 3 orang yang didatangi Gus Nur Samsun kali ini, adalah seorang dukun santet yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Dukun Banyuwangi ini sangat merasa kesal kepada Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan dukun tersebut sering melihat konten gerebek dukun Gus Nur Samsun, yang di-upload di channel YouTube-nya. Dalam konten itu Gus Nur Samsun sering berkata, bahwa Gus Nur Samsun menantang para dukun Banyuwangi, bahkan sampai dukun senusantara. Jika para dukun tersebut masih berpraktek santet untuk menyakiti sesama, maka Gus Nur Samsun menantang para dukun itu untuk menyantet Gus Nur Samsun, atau bahkan Gus Nur Samsun sendiri yang akan mendatangi mereka. Dan karena mendengar perkataan Gus Nur Samsun itulah, 3 dukun yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi itu kemudian berbalik menantang Gus Nur Samsun. Dukun itu mengatakan, bahwa dia merasa tertantang dengan ucapan dari Gus Nur Samsun itu. Maka kini mereka berbalik menantang Gus Nur Samsun, untuk berduel dan beradu ilmu. Bahkan tidak segan dia akan membunuh Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun pun sudah sangat siap dengan tantangan dari para dukun itu. Tetapi Gus Nur Samsun ingin lebih jauh bertanya, bahwa tempat ini adalah tempat yang angker, dan di luar dari daerah Banyuwangi. Siapakah dukun ini sebenarnya, dan mengapa mengajak bertemu di tempat ini? Dukun itu kemudian mengatakan, bahwa dia adalah dukun yang memuja iblis. Dan tempat seperti itu banyak ditempati iblis. Dan jika dia berduel di tempat tersebut, maka iblis sekutunya itu akan membantu dan melindunginya. Oh, berarti ini tempatnya iblis. Iya. Berarti kalian bangga kalau bertempat di tempat-tempatnya Oh, iblis. bangga betul. Oh, bangga Bangga betul. Ya, ya, ya. Terus untung kalian apa bertempat di tempat-tempat iblis, tempat-tempat setan kayak gini? Untuk bersekutu dengan dia. Bersekutu dengan mereka. Dan karena bersekutu dengan iblis itulah, mereka kemudian sangat sombong dan pongah. Dan tidak ingin menunggu lama, para dukun tersebut ingin segera berduel dengan Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun pun meladeni permintaan dari dukun itu. Namun Gus Nur Samsun meminta Mas Wahyu untuk menghadapi para dukun tersebut lebih dahulu. Dan di saat itulah dukun itu kemudian berbuat curang. Di saat Mas Wahyu masih bersiap mengeluarkan ilmu kanuragannya, 3 dukun itu bersama-sama langsung menyerang Mas Wahyu, sehingga tubuhnya langsung terpental jauh tersungkur ke tanah. Bahkan ketika Gus Nur Samsun yang berusaha menolong Mas Wahyu untuk bangkit, dukun tersebut langsung menyerangnya dari belakang. Gus Nur Samsun pun menjadi sangat marah dengan kecurangan dari para dukun itu. Maka Gus Nur Samsun segera mengeluarkan serangan hebatnya untuk menghajar mereka. Dan karena itulah, tubuh dari 3 dukun itu langsung tersungkur berkalang tanah. Namun 3 dukun itu segera bangkit dan kembali menyerang Gus Nur Samsun. Namun ketika Gus Nur Samsun kembali menyerangnya, 3 dukun itu kembali tersungkur lagi. Kamu mau tahu nggak, Wahyu? Kamu mau tahu nggak? Iya. Nih, saya bacakan sesuatu, mereka tidak akan bisa melihat kita. Merem. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian ingin bermain-main dengan 3 dukun itu. Gus Nur Samsun mengeluarkan ilmu ajaibnya, yaitu ilmu menghilangkan diri, dari pandangan para musuhnya. Dan karena itulah 3 dukun itu kemudian terlihat kebingungan. Dan ketika tahu sang 3 dukun sudah tidak bisa melihatnya, Gus Nur Samsun dan Mas Wahyu kemudian mempermainkan mereka. Dukun itu kemudian menjadi sangat marah. Mereka kesal, bahkan mengucapkan semua sumpah serapah. Mas Wahyu terlihat senang dengan kejadian itu. Dia mengerjai para dukun tersebut berkali-kali, sehingga sang 3 dukun semakin sangat emosi. Dan setelah puas mengerjai para dukun tersebut, Gus Nur Samsun pun kemudian ingin segera mengakhirinya. Dia meminta Mas Wahyu untuk menghajar 3 dukun tersebut, dengan ilmu pamungkas yang telah diajarkan kepadanya.
Maka bersiaplah Mas Wahyu untuk mengeluarkan ilmu pamungkasnya itu. Dan ketika Mas Wahyu sudah bersiap dengan pamungkasnya, tampak 3 dukun itu masih bingung hendak berbuat apa. Tetapi Mas Wahyu tidak peduli. Setelah pamungkas itu sudah terpusat, Mas Wahyu langsung menghantamkannya kepada 3 dukun itu. Dan di saat itulah tubuh 3 dukun langsung tumbang ke tanah. Dan kali ini, mereka sudah tidak bisa bangkit lagi. Maka habislah riwayat dari dukun Banyuwangi, dukun sang pemuja iblis itu. Dan agar dukun itu tidak bisa berbuat sesat lagi, ilmu mereka dicabutnya satu persatu. Udah, mereka udah pingsan semua. Udah sekarat.